Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Harmoni kembali menjumpai Anda. Kali ini kami mengundang salah seorang penyanyi yang bersuara unik. Di media sosial cukup viral. Bahkan sang pencipta lagu dari ahli warisnya konon kabarnya saat ini akan melakukan tuntutan. Saking viralnya. Tuntutan dia karena lagu tersebut judulnya dirubah. Itu saja. Kemudian mengunggah video yang dia menyanyikan lagu tersebut tidak melalui izin. Wah, sangat rumit. Kalaupun penyanyi panggung mau izin dulu sama pencipta lagu atau ahli waris lagu itu sangat repot. Kemudian kalaupun penyanyi itu sendiri tidak mengubah judul lagu, justru sang penyanyi itu dilakukan tuntutan, itu juga sangat repot. Tapi kali ini cukup menghibur, suaranya yang unik dan fenomenal. Dia adalah LT Yahirin. Oke. Assalamualaikum Bu LT. Ibu apa-apa nih aku manggilnya ini? Biasa dipanggil sana Mama. Mama Ya. atau saya panggil LT aja lah ya. LT ya. Kalau Mama nanti ada yang tersinggung, pasti di sini nanti manggil aku Papa. Jadi kita duet Mama, ku panggil Mama, Mama Papa. LT, Anda sadar nggak bahwa Anda itu sekarang ini menjadi buah bibir, menjadi pembicaraan yang luas bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Bahkan parodi-parodi Anda menyanyi itu bukan saja dilakukan oleh masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, tapi juga ada di seluruh Indonesia. Sadar nggak nih? Sebenarnya asal mulanya nggak sadar sih. Ya. Ya nggak tahu juga kalau viral. Ya taunya oleh beberapa orang yang menelpon katanya Mbak LT kau viralnya di TikTok katanya. Aku buka-buka TikTok kan aku kan baru main TikToknya. Main TikToknya setelah pulang haji ini. Oh. Ya. Lagu itu sering nggak Anda nyanyikan di panggung-panggung? Sering. Kenapa justru baru akhir-akhir ini Anda tahu bahwa lagu itu Anda menyanyikan dengan suara Anda yang unik itu ya? Ini sesuai dengan tema kita, suara unik pembawa rezeki. Nah, dari situ, ini sebenarnya penasaran juga mungkin penonton ini. Lagu apa sih? Bisa enggak sebengkal dikit aja baitnya itu supaya pemirsa kita di rumah bahwa lagu ini yang Anda nyanyikan. Judulnya Kira-kira Dong. Kira-kira Titik Dong. Merah. Bukan apa? Bukan Mana-Mana Ada. Oh. Tapi karena Gimana lagunya dikit? Refrennya aja. Mana-mana ada. Terus? Mana-mana ada cintamu setinggi Himalaya. Jadi di sana, di luar sana ada yang bilang kata Mbak LT ini dibuat-buat katanya suara. Ternyata. Setelah di podcast Harmoni, suara Anda memang asli ya. Ya memang asli. Konon kabarnya Anda ini ada embel-embel juga LT Yahirin, Ya. LT Fantastik justru ya. Iya. Ada fantastiknya itu? Ada fantastiknya karena saya Musik penyanyi. organ tunggal atau Anda bergabung dalam Memang saya anggota Fantastic Record. Fantastik? Penyanyinya, artisnya Fantastic Record. Oh. Jadi Anda ini satu rumah komunitas dengan Bang Aris Renaldi Ya. Asegap ya. Ya. Oh, udah pasti sudah dibuatkan lagu ya. Sudah ada 3 Masya lagu. Allah. Ya. Merana Sendiri, Terus? Cukup Sudah, sama Rindu Tak Terbendung. Ada di YouTube. Ada di YouTube. Nah, justru lagu itu tidak viral ya waktu itu ya. Sering menyanyikan lagu itu tapi tidak ada yang mengunggah ya. Oh. Tapi mudah-mudahan dengan lagu-lagu yang mana-mana ada. Mana-mana ada. Kira-kira dong ini Iya, tadi Kira-kira Dong. bisa mengangkat juga. Nah, lalu setelah itu kabarnya Anda mendapatkan job yang banyak ya. Nyanyi. Insya Allah. Lagu itu saja yang pengen dengar Iya, lagu. yang dipinta orang. Karena orang ini penasaran ini bener ndak LT yang nyanyi ini atau suaranya dibuat-buat. Iya. Suara itu dibuat-buat ya? Enggak. Memang asli. Jadi, tapi Anda merasakan bahwa ketika itu lagu itu viral, Anda merasa banyak tawaran sana sini ya. Insya Allah. Sekarang ini kabarnya Anda juga punya peralatan musik yang dinamain dengan
Fantastic Record, Fantastic Management ya. Dulu mereknya itu memang Fantastic Record. Karena berhubung ini kan anak-anak kepengen pinta kan, mereknya itu diganti nama kami satu keluarga. Nama ayahnya, nama anak sama namaku. Makanya jadi Fantastic A4E. Fantastic A4E. H4. Ya, E. Oh. Ya, E itu nama saya kan, LT. Ngomong-ngomong, Mbak LT ini berasal dari mana sih? Dari Muara Maung, Merapi Barat. Lahat. Muara Maung. Merapi Barat, Lahat. Oh, di Merapi Barat. Udah lama di Palembang? Sudah lama, sejak tahun 2003. Nah, apa kerjanya? Kerjanya selain ya, Atau ibu rumah tangga saya. dari Lahat memang sini Anda penyanyi-penyanyi panggung? Enggak. Dari awal cuman ibu rumah tangga saja. Ibu rumah tangga. Kapan tertarik menjadi seorang penyanyi panggung? Sekitar tahun 17. 2017. Ya, Kenapa Anda 2017. tertarik? Langsung kemudian saya dengar Anda merapat ke Bang Haris Renaldi untuk minta dibuatkan lagu dan bahkan melakukan rekor ke Jakarta dengan biaya sendiri. Iya. Oleh karena sudah tidak ada kesibukan ya. Nah, terdengar ada lomba tahun itu. Jadi saya ikut di Epita Malam Mencari Bintang ya. Epita Malam Mencari Bintang. Lanjut. Kebetulan nggak masuk sih, soalnya suaranya kan cempreng-cempreng gitu. Oh, bukan untuk lomba ya. Ternyata Aris Renaldi mencari bakat Ya, penyanyi Aris Renaldi lewat yang dari ngambil, ya. Epita Malam Mencari Bintang. Iya. Si Aris ini mencari penyanyi berbakat. Jadi bergabung dengan Fantastic Ya, Aris 2017. yang nawar, ya. Oh gitu. Diajak ke basecamp kan untuk berlatih. Bersama dia berlatih, dengan dia lah nyanyi. Sebelum-sebelumnya waktu di Lahat memang jadi penyanyi atau tidak? Enggak. Nyanyi juga untuk keluarga pesta, itu pun susah banget istilahnya kita bisa nyanyi. Soalnya kan kalau di desa itu kan pestanya paling setahun sekali, kadang sebulan sekali, itu pun banyak yang mau nyanyi kan, jadi kita susah untuk. Kita membuat kopelan usulan ya. Ya. Usulan-usulan memang sangat susah. Iya, susah. Susah. Kadang tidak dipanggil sampai mari pulang. Dulunya. Sampai lagu Gelang. Sampai Gelang. Tidak ada nama saya di situ. Sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah. Iya. Kalau saya Sekarang datang itu jangan langsung. dulu pulang kata orang, Iya, nyanyi jangan terus. pulang. Kalau dulu silakan pulang. Iya. Sekarang jangan pulang. Kadang sekarang tuh tidak ditawari makan, ditawari nyanyi. Oh. Memang saya seneng kalau ditawari orang nyanyi. Walaupun belum makan masih seneng tuh lah. Oh, jadi pilih-pilihannya hobi, lebih iya. baik ditawari nyanyi Iya, daripada memang- ditawari makan. Iya, senang ditawari nyanyi daripada ditawari makan. Iya, karena setelah nyanyi pasti makan kan. Iya. Kalau makan dulu belum tentu nyanyi nanti Belum habis tentu nyanyi. waktunya. Suami mendukung. Alhamdulillah mendukung. Anak-anak? Bahkan ya semuanya mendukung. Udah dapat berapa panggung sejak tahun 2017 itu jadi Sudah penyanyi banyak. panggung? Udah banyak. Ya. Memang sering manggung ya. Iya. Nah, ketika Anda menyanyikan lagu Kira-kira Dong yang lagi viral itu di mana itu? Atau memang sengaja membuat cover? Enggak, memang ibaratnya oleh karena memang disuruhnya kepengennya nyanyi seperti itu. Soalnya kan lagu itu enak diajak goyang. Anda sering menyanyikan lagu itu? Sering. Oh, baru itulah yang diviralkan Iya. di upload atau ditayang di media sosial. Iya. Nah, dengan kejadian ini Anda tidak sengaja, padahal Anda kan sering menyanyikan beberapa lagu-lagu yang dipopulerkan oleh Iya. penyanyi-penyanyi lain. Adanya kita sinyalemen atau selentingan bahwa ahli waris dari almarhum Edi Lastaluhu yang menciptakan lagu tersebut akan melakukan tuntutan kepada LT Yahirin karena dianggap sudah menyanyi dengan tidak izin beliau dan mengubah judul lagu. Bagaimana Anda menangkap ini? Ya minta maaf saja kan, soalnya kan kami kan ibaratnya jauh dari tinggal di daerah ya, Iya. tidak tahu sama sekali. Kita hobinya nyanyi begitu, dengar
sekali lewat dari orang-orang nyanyi diajar dihafalin aja dinyanyikan. Yang viralkan juga kan orang-orang tuh kalau saya naik panggung langsung ngomong begini, kalau kau tidak nyanyikan lagu Mana-Mana Ada kami turun. Nah gitu. Ngancem. Iya ngancem ibu-ibu itu. Katanya LT kau harus nyanyikan lagu Mana-Mana Ada. Mereka kan tidak tahu judulnya. Iya. Jadi bukan saya yang ibaratnya yang ngasih tahu orang bahwa Betul. bahwa lagu itu judulnya Mana-Mana Ada, tidak. Iya. Yang mengasih judul orang-orang. Iya, lagian semua ketika lagu sudah dipublikasikan dan beredar di tengah masyarakat, semua bebas untuk menyanyikan lagu itu sebenarnya. Iya. Kecuali kalau memang diperuntukkan untuk dikomersilkan. Kalau kita melihat dari kejadian ini sendiri kan ini faktor kebenaran. Kebetulan viral, kebetulan LT ketika itu menyanyi, kebetulan orang ini mengambil video dan mengeserkan di media sosial dan saat itulah viral. Seperti yang Mbak LT katakan tadi bahwa ketika penonton ini minta lagu, LT lo harus nyanyi Mana-Mana Ada, Mana-Mana Ada, Mana-Mana Ada. Karena artinya di yang mereka, kira-kira dong tadi kan lupa. Ya, di otak mereka cuma Mana-Mana Ada yang adanya Ada. liriknya itu. Ya pemirsa, jadi inilah yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Bang Husin, ketika Anda mengajak LT nanti tolong dipertanya ya, ini tanyanya dan tanyanya sangat jelas bahwa tidak ada niat dari beliau ini untuk mengcover secara pribadi, secara spesial dan mengubah judul lagu itu dengan niat yang tidak baik. Kalau nyanyi-nyanyi di panggung kan banyak sekali kita dengarkan. Nah, ke depan ini ada rencana-rencana yang sudah dimatangkan untuk melangkah ke depan, Mbak Elti, terhadap bidang entertain atau nyanyi yang Anda gelut ini. Akan terus seperti itu, soalnya kan akan rekaman bersama lagi kah? ya. Insya Allah. Ya. Bahkan lebih semangat lagi. Tetap dipersiapkan. Tapi jangan genre musik lagu dangdut yang ngebeat ya. Iya, yang ngajak bergoyang. Iya, jangan. Aku minta dengan Naris, minta diciptakan ya. Iya, mintalah dengan dia terus. Karena dia tuh gudang lagu. Iya. Belum ada yang dijualkan, sedikit. Tapi lagu-lagu yang sudah diorbitkan ini memang sudah banyak saya lihat di pemirsanya di YouTube. YouTube Fantastik ya. Iya. Fantastic Record. Nah, pemirsa kalau Anda ingin melihat bagaimana LT Ahirin ini action dengan nyanyi dengan vokal dan lagu dia sendiri yang diciptakan oleh Bang Haris Renaldi, Anda lihat aja di YouTube Fantastic Record. Ada 3 nomor lagu dia sudah di situ di orbit. Banyak sekali penontonnya. Kebenaran saja mungkin ini lebih banyak lagi ketika dia membawakan lagu orang. Fetty Pera itu ya, miliknya Fetty Pera. Sekarang suaminya beraktivitas. Saya dengar mengurusi organ tunggal juga. Enggak, dia bekerja pegawai negeri. Oh, pegawai negeri. Di kehutanan ya. Oh, di kehutanan. Iya. Provinsi. Iya. Oh, jadi mendengar tanggapan Mbak LT ini viral, apa dia responnya? Senang dia. Cuma senyum-senyum aja. Iya. Teman-temannya? Ya seperti itulah. Tetangga Anda pada gimana? nelpon. Selamat ya Mbak LT, katanya. Kau viral di TikTok katanya. Mungkin sudah perjuangan kau kan sudah lama katanya. Mungkin saatnya. Iya. Kadang-kadang kita berjuang ini tanpa sengaja. Iya. Kita berjuang fokus, tahu-tahu ini sendiri yang kita perjuangkan belum naik. Ketika kita belok sedikit, justru ini yang naik. Tetapi tetap pada akhirnya muaranya ke entertain. Iya. Tetangga-tetangga bagaimana responnya? Alhamdulillah cukup. Saudara-saudara di Lahat? Ya. Respon semua. Jadi alhamdulillah ya. Mereka terkejut kenapa kok bisa viral katanya. Oke. Iya. Iya. Tapi penampilan Anda sangat berubah 180 derajat ketika Anda di video klip di Fantastik ya. Iya. Anda tidak menggunakan jilbab. Ada saya lihat lagu apa tuh? Ya, lagu Merana sendiri tidak berhijab juga. Cukup sudah juga tidak. Ya, cuman Rindu Tak Terbendung yang baru berhijab. Ya, Rindu baru ya kemudian. Dan ini ini selamanya pakai hijab. Ya. Ada alasan.
Ya, alasannya saat itu ibu saya meninggal kan di rumah sakit Bayangkara saat eh, musim apa itu pandemi gitu. Oh, 2019. Iya, jadi aku memutuskan untuk berhijab karena seluruh adik-adik saya berhijab semua, cuman saya yang tidak. Jadi aku merasa bahwa aku lah belum bisa membahagiakan orang tua kan karena belum berhijab, tidak menutup aurat. Aku di depan jenazah ngomong, "Ma, mulai hari ini aku berhijab untuk selamanya." Janji. Iya. Di Lahat ibunya meninggal. Ibuku meninggal di rumah sakit Bayangkara Palembang. Palembang. Iya. Covid, kena Covid. Iya, sangat COVID. Kemarin tuh agak lama sih bisa mengambil jenazahnya karena diperkirakan COVID kan. Tapi oleh perjuangan alhamdulillah rupanya ibu saya tidak COVID. Ya, kami juga turut berduka meski sudah lama ya baru tahu kabarnya ini. Karena kabarnya sendiri bahwa selain dari itu mungkin selain dari sudah melakukan haji, pergi haji, LT juga lebih spesifik lagi bahwa berjanji kepada almarhumah ibunda tercinta bahwa ingin berhijab. Sebelum haji ya. Sebelum haji. Sebelum haji sudah berhijab. Pas di depan jenazah. Berhijab. Berapa saudara? Ada 5 saudara tapi sekarang tinggal 4. Semuanya di entertain? Enggak. Ada, cuman saya sendiri. Saya ulangi lagi, saya penasaran sebenarnya. Memang dari kecil hobi nyanyi ya? Kalau dari kecil hobi nyanyi memang, tapi tidak ada tempat belajar, tempat mendengarkan kan. Zaman dulu radio juga cuman seminggu sekali hidup. Iya, bahkan mungkin bagian dari cita-cita Anda ingin menjadi penyanyi ya? Memang bercita-cita. Iya, soalnya kalau dikorek-korek, kalau awalnya tidak ada hobi untuk bernyanyi, tidak ada cita-cita untuk menjadi penyanyi, tidak mungkinlah bisa menyediakan peralatan-peralatan musik seperti organ tunggal ataupun bisa bernyanyi, tahan membeli lagu. Artinya dari cita-cita Anda merasa sudah terwujud berapa persen ini? 60% lah kali. 60%. Ya. Insya Allah nanti lengkap 100% setelah nanti setelah podcast Harmoni inilah nanti ya. Nah, kemudian terhadap anak-anak adakah keinginan Anda untuk supaya juga menjadi penyanyi? Tidak kayaknya, soalnya kan beda-beda profesi. Anak aku yang nomor 1 dia hobinya di hadro. Ya kadang ngajar hadro juga. Oke. Anak nomor 2 kayaknya enggak nyanyi, dia ngajar. Yang nomor 3 masih SMA, mungkin dia lah agak hobi juga nih. Tapi pada akhirnya mereka nanti menjadi seorang penyanyi, apakah Anda mendukungnya? Mendukung 100%. Iya. Bahkan tapi untuk memaksakan mungkin tidak. Tidak. Silakan Anda mau menjadi profesi seperti apa. Iya. Asal sifatnya baik dan positif. Asal bagus. Baik LT, mungkin bisa berbagi pengalaman kepada pemula-pemula. Karena tidak mudah untuk mendapatkan satu lagu dari seorang pencipta lagu. Itu dulu yang saya tanyakan. Ini sekarang 2-3 lagu diberikan. Nah, mungkin berbagi pengalaman di situ dulu. Bagaimana sih kami bisa mendapatkan lagu-lagu karya seseorang untuk kami nyanyikan bersingle gitu. Mungkin ada halangan, hambatan apapun. Silakan bagikan. Ya, untuk anak-anak muda ya jangan putus asa, tetap semangat kejar cita-citanya. Kalau misalnya ada pencipta lagu yang kira-kira kita tahu, kita dekati secara santai. Ya didekatin terus sampai dia tertarik sama kita. Bagaimanapun caranya usaha kita untuk mendekatkan diri, kita belajar, jangan putus asa, tetap semangat. Oke. Dalam arti warna vokal, karakter vokal, jangan kita yang menilai. Ya. Biarkan orang lain yang menilai.
Karena dari A, dari B, dari C, dari dan seterusnya pencipta lagu ada warna vokal tersendiri yang dia inginkan dari pencipta lagu. Iya. Biasanya kayak itu. Nah, kemudian Anda ini kan sedang viral sekarang nih, sedang naik daun. Nah, bisa enggak berbagi resep? Begini LT, kadang-kadang ketika orang tersebut sudah naik daun, enggan untuk bertetangga lagi dengan tetangga. Man kata wong Palembang tuh lah merasa besar. Nah, sementara LT ini kemana-mana ada. Di mana-mana ada ini, bukan mana-mana ada, tapi di mana-mana ada LT ini. Nah, bisa enggak berbagi resep atau memberikan suatu nasihat sedikit kepada mereka-mereka yang dari sok artis lo ya. Nah, padahal kan sebenarnya Anda ini artis. Artis itu kan pelaku seni, tapi Anda tidak merasa seorang artis. Ada yang bilang, ada yang merasa ketemu Palembang, "Oh, aku ini sudah ini ya. Aku ini sudah di kontestan ini. Aku ini artis, tidak tahu dia masih 28 besar." Nah, mohon bisa enggak memberikan nasihat kepada mereka? Kalau saya pribadi ya, kita bisa seperti ini karena orang lain. Nah, jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa bahwa kita ini mampu, kita bisa, tidak. Tanpa orang lain kita tidak bisa seperti ini. Jadi kita harus tetap bergaul seperti biasa. Tapi mungkin ibaratnya kalau sudah menjadi artis mungkin sibuk kan. Tapi setidaknya kan kalau chat SMS orang kan walaupun agak telat bisa kita balas. Ya, seperti itu. Nah, jika Anda sendiri nanti insya Allah menjadi seorang yang besar, katakanlah artis, ada orang lain yang menyatakan bahwa LT itu sebenarnya bukan artis, padahal suatu saat nanti Anda seorang artis. Apa yang Anda rasakan? Tersinggung kah Anda? Tidak. Karena memang dalam hal seperti ini kita perlu netizen yang tidak semuanya akan senang pada kita kan. Tapi kita kasih jempol ke mereka karena mereka sudah support kita secara tidak langsung walaupun dengan cara tidak baik. Ya, artinya memang serahkan sama publik. Iya, serahkan semuanya kepada mereka. Apakah kita mau diakui sebagai artis apapun bukan, itu kan keputusan dari publik. Keputusan dari mereka ya, dari bukan publik. Keputusan dari suatu pengadilan atau dari perguruan tinggi tertentu. LT, sangat menarik sekali kisah-kisah Anda sampai akhirnya Anda menjadi seorang yang sangat viral sekarang ini. Saya aja sekali walaupun sudah ketemu kemarin tetap aja sekali duduk sendirian melihat diparodikan. Mana-mana adanya ya. Banyak diparodikan orang, lagu mana-mana ada. Lagu itu memang Anda senang? Selain memang. Selain lagu mana-mana ada? Lagu kira-kira Resiko ada. Resiko juga sering saya nyanyikan tapi tidak ada yang menguploadnya, tidak ada yang ini. Kalau lagu yang Sebening Embun yang kemarin sempat viral juga. Kalau lagu Rita S yang baru-baru ini gimana? Kalah. Sebening Embun ya. Yang gimana? Mengalah. Aku yang kunyanyikan kemarin lagu Rita Sugiarto Sebening Embun. Yang mana gimana? Sudah ku ucapkan namanya dengan lembut mesra. Biar kau tahu dialah saja kekasihku sayang. Ini karakter vokalnya mengingatkan saya dengan seorang artis dangdut juga yang lawas, sangat lawas, penyanyi boneka India itu kan. Ya. Siapa? Elia Kadam. Elia Kadam, ya, Elia Kadam. Anda senang sama dia? Senang. Oke, mirip sekali. Lagu itu pernah saya nyanyikan di Jakarta di Taman Mini waktu ulang tahun yang ke Boneka India. Iya, lagu boneka Coba India. sedikit boneka India. Penasaran saya. Hatiku gembira, riang tak terkira mendengar berita kabar yang bahagia. Coba nanti Anda di media sosial juga lagu, saya minta tolong ya. Anda nyanyikan dulu boneka India ini di media sosial. Oke. Iya. Jadi malam saya yakin lebih viral ini, lebih viral daripada. Sering juga saya nyanyikan itu, tapi tidak ada yang nguploadnya. Oh, nanti, nah ini kan kesempatan untuk upload lagu-lagu lain, lagu-lagu Anda.
Nah, barangkali ini lebih banyak penonton. Baik, LT Ahirin, terima kasih Anda sudah hadir di podcast Harmoni, paling tidak membawa segar ya, membawa suasana segar tersendiri di ruangan ini. Anda sudah hadir dan saya alhamdulillah bisa menghadirkan Anda di podcast Harmoni ini. Jadi terjawab sudah pemirsa TVRI Sumatera Selatan, siapa LT Ahirin, apa komentarnya terhadap upaya tuntutan dari ahli waris lagu tersebut, dan ternyata diakui bahwa lagu tidak pernah dirubah judulnya. Kemudian dia tetap membawakan lagu-lagu tersebut dengan lirik yang tidak pernah dirubah oleh beliau. Itu kan? Iya. Dan pada akhirnya silakan kepada ahli waris, kalaupun ingin melakukan tuntutan apa, yang penting kita di jalan yang benar, katakanlah Mbak Elti ya. Iya. Baik Mbak Elti, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sama-sama atas kehadirannya. Mudah-mudahan suara yang unik ini membawa rezeki dan hoki yang lebih besar. Amin. Baik pemirsa, demikian bincang podcast Harmoni kami dengan LT Ahirin, penyanyi bersuara unik, dan keunikan inilah akhirnya yang membuahkan hasil positif bagi dirinya dan keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.